kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh memasuki penghujung tahun 2021. Begitu banyak hal yang Tuhan sudah lakukan bagi kita semua umatnya. Biarlah kita semua mau mengucap syukur kalau kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Mari kita berdoa sebelum kita mengucap syukur, beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di hadapan Engkau ya Bapa, yang maha baik bagi setiap kami. Kami ada saat ini di penghujung tahun ya Tuhan. Terima kasih boleh menjadi gembala yang sangat baik bagi kami Tuhan. Kami kembali umat-Mu mengucap syukur di hadapan Engkau Tuhan. Engkau memberikan hujan akhir dan hujan awal dan hujan akhir bagi kami semua ya Tuhan. Penyertaan-Mu begitu ajaib bagi kami semua ya Tuhan. Biarlah ibadah tutup tahun ini ya Bapa, tanda ucapan syukur kami bagi Engkau ya Tuhan. Pimpin ibadah kami ini Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berjalanlah di depan kami semua ya Tuhan. Haleluya Bapa. Segala puji syukur hanya bagi Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Banyak yang Engkau telah perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Rancangan indah-Mu terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Kami ingin bersyukur di hadapan Engkau ya Tuhan. Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur ya Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak hal yang telah Engkau perbuat ya Tuhan. Rancangan indah-Mu terjadi di
sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari kita naikkan syukur kita hanya bagi Dia. Ku bersyukur ya Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. tak ada lembah kelam yang tak dapat kami lakukan tanpa Engkau ya Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, mari kita naikkan syukur kita. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur di hadapan Engkau ya Bapa. Haleluya Yesus. Kami akan segera memasuki tahun yang baru Bapa. Bersama dengan Engkau kami tidak takut. Kami tidak tawar hati melihat keadaan ini Tuhan. Karena Engkau yang berjalan di depan kami ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hati kita semua. Haleluya. Kuat dan teguhkanlah hati kita semua.
dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Yesus, hanya Kau Yesus, benteng hidupku, Kau bagi kemenanganku. Kuatkan dan teguhkan. Kuatkan Haleluya Yesus. dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus, Yesus, hanya Kau Yesus, perlindunganku, menara kekuatanku. Yesus, hanya Kau Yesus, benteng hidupku, Kau panji kemenanganku. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di Depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan yang memberi kemenangan. Kita lebih dari pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami ingin bersuka cita lebih lagi di hadapan Engkau ya Tuhan. Selalu ada ucapan syukur Tuhan di hadapan Engkau ya Bapa. Di tengah kesesakan sekalipun ya Tuhan. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melangkah bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik.
kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bersyukur itu sangat dahsyat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkenan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya Bapa. Inilah mesbah kami di hadapan Engkau Tuhan. Dalam segala keadaan Tuhan kami percaya Engkau tidak pernah berubah ya Tuhan. Musim akan selalu berganti ya Bapa. Tapi kasih-Mu ya Tuhan tidak pernah berubah bagi kami umat-Mu ya Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Engkau memberkati kami Tuhan. Tuhan memberkati. Ku yakin Engkau melindungi kami Tuhan. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Engkau pelihara. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, katakan Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku,
yang bersemaian kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada malam yang terakhir di tahun 2021. Dan sebentar kami akan masuk tahun 2022, biarlah firman-Mu suatu bekal dalam hidup kami, firman-Mu satu kekuatan dalam hidup kami, firman-Mu yang mencelikkan mata rohani kami, supaya kami tetap kuat dalam menghadapi di tahun 2022, sebab tahun 2001 akhir ini Engkau sudah berbicara buat kami secara pribadi melalui hamba-Mu yang kecil. Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh Kudus urapi kami yang hadir pada malam hari ini, baik kebaktian secara online ini, keluarga kami semua, dan kami duduk di kaki-Mu, boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2021. Hanya tinggal hitungan jam. Kalau hari ini kita selesai ibadah di gereja, tapi kita harus pasca ibadah di keluarga kita masing-masing. Dan saya mohon dengan hormat, biarlah kita ibadah secara dalam keluarga masing-masing dengan serius untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Firman Tuhan tetap dalam tema dari dalam gelap akan terbit terang. Sebagaimana 24 ayat 6, dari dalam gelap akan terbit terang. Nah, kita akan ketemukan Rut pasal 1 ayat 21. Rut pasal 1 ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Firman berkata, jangan sebut aku Naomi, tapi sebut aku Mara. Pahit. Jangan sebut aku Naomi, tapi sebut aku Mara atau pahit. Kita tahu Naomi artinya cantik, menyenangkan. Yang ketiga menggembirakan. Dan saat ini Naomi berkata, jangan sebut aku cantik, menyenangkan dan menggembirakan, tapi sebut aku pahit. Naomi, dia sebagai seorang wanita, dia berkata, jangan sebut aku cantik, menyenangkan, atau menggembirakan, tapi sebut aku pahit. Di sini kita satu berkat. Kenapa sampai Naomi berkata, jangan sebut aku Naomi, sebut aku pahit. Naomi, dia berkata demikian karena dia mengalami apa yang dikatakan pahit. Tidak seperti apa dikatakan cantik, menyenangkan dan menggembirakan. Tapi saudara tahu, arti itu tidak akan sia-sia. Arti nama itu tidak akan sia-sia. Cantik, menyenangkan, menggembirakan. Sekalipun tetap cantik, menyenangkan, tetap menyenangkan, menggembirakan, tetap menyenangkan. Tidak kata pahit. Dan hari ini mungkin kata-kata pahit ada dalam hidup saudara. Atau saudara saat ini mengalami apa katakan pahit. Tapi ingat,
Di balik pahit ada pengharapan. Mengapa? Sebab firman Allah berkata, dari dalam gelap akan terbit terang. Dari pembacaan ayat Rut pasal 1 ayat 21, saya ketemukan ada 3 hal yang sangat menarik. Yang pertama, dikatakan bagaimana keadaan Naomi saat itu. Dan Naomi saat itu dikatakan dia mengalami pahit. Mengalami pahit. Pahit yang dihadapi di tahun 2021 ini. Mungkin saudara mengalami pahit dan keadaan ekonomi, keadaan rumah tangga, keadaan bisnis. Tapi firman Allah berkata, dari dalam gelap akan terbit terang. Dan apa yang terjadi? Dikatakan yang kedua, Naomi bersama suami dan anaknya dan kedua anaknya pergi ke daerah Moab. Sebagaimana Rut pasal pertama ayat pertama sampai ayat yang kelima. Rut pasal pertama ayat pertama sampai ayat yang kelima. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anak Mahlon dan Kilon. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, dialah mereka di sana. Sudah matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua mengambil perempuan Moab, yang pertama nama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Dikatakan Naomi bersama suami yang bernama Elimelek dan kedua anaknya Mahlon dan Kilon. Dan si dia pergi untuk menuju Moab. Dan apa yang terjadi pada ayat yang pertama dikatakan dia pergi dari daerah Bethlehem untuk menuju Moab. Kita tahu Bethlehem artinya rumah roti. Tapi kenapa di rumah roti terjadi apa dikatakan lapar atau kelaparan atau katakanlah mengalami sesuatu kata-kata yang tidak enak, pahit. Di mana kita lihat pahit? Ternyata suaminya Elimelek, Mahlon dan Kilon, tiga-tiganya mati atau meninggal ketika berada di daerah Moab. Musinya Naomi, kenapa harus mengalami pahit? Mengapa harus mengalami kelaparan? Mengapa harus mengalami persoalan? Mesti dia introspeksi diri. Ternyata justru dia lari dari rumah roti, tempat bersekutu dia kepada Tuhan. Dia lari bukan mendekatkan diri kepada Tuhan lebih dekat, tapi meninggalkan Bethlehem atau rumah roti, di mana firman yang menjadi daging, di mana kelahiran Yesus, firman yang menjadi di Bethlehem. Nah, di sini kita lihat ternyata Naomi dia mengalami Elimelek meninggal, Mahlon meninggal, dan Kilon juga meninggal. Dan kalau Naomi berkata demikian, jangan sebut aku Naomi, sebut marah, wajar. Ya. Kalau Naomi berkata, jangan sebut aku Naomi atau cantik, menyenangkan, bergembira, tapi sebut aku marah atau pahit. Kenapa? Karena dia mengalami demikian. Karena dia mengalami demikian. Suaminya meninggal, anaknya laki-laki yang kedua-duanya juga meninggal. Seperti dia mengalami kepahitan demi kepahitan demi kepahitan demi kepahitan.
Dan hari ini mungkin saudara mengalami apa yang dikatakan pahit. Mungkin saudara sedang mengalami pahit dengan keadaan situasi pandemi ini. Apa yang terjadi dalam keadaan pandemi ini? Ekonomi saudara mengalami pahit. Rumah tangga saudara mengalami pahit. Bisnis saudara mengalami pahit. Dengan situasi ekonomi pada saat pandemi ini. Rumah tangga jadi pahit. Bisnis jadi pahit. Ya, ekonomi juga pahit dalam hidup kita. Karena situasi yang kita hadap di tahun 2021 ini mengalami banyak kehidupan anak-anak Tuhan mengalami pahit. Sepertinya suasana gelap. Sepertinya suasana gelap. Kalau dia berkata, jangan sebut aku Naomi, sebut aku pahit. Wajar. Dan hari ini saudara juga mengalami, jangan menyenangkan ikut Tuhan. Dan ternyata apa yang dia alami pahit. Wajar. Mungkin saudara berkata hari ini, pahit Pak. Mama, ekonomi kita pahit, rumah tangga kita pahit, bisnis kita pahit. Wajar. Tapi ingat, firman Allah berkata, dari dalam gelap akan terbit terang. Amin. Dari dalam gelap akan terbit terang. Kenapa demikian? Rut pasal pertama ayat 15 sampai ayat 17. Rut pasal pertama ayat 15 sampai ayat 17. Berkatalah Naomi telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada ilahnya. Pulanglah mengikut iparmu itu. Tapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Perhatikan ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sila aku dikuburkan. Begitu kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Rut berkata, Allahmu adalah Allahku. Sebagaimana pada ayat 16, bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku, di mana engkau mati, aku mati. Ini kata-kata Rut. Beda dengan kata-kata Naomi. Kalau Naomi berkata pahit hidup ini, oh di tahun 2021 pahit, rumah tanggaku pahit, bisnisku pahit, ekonomiku pahit. Tapi Rut beda berkata. Dia berkata, Allahku, Allahmu, Allahku, bangsamu, bangsaku. Di mana engkau mati, aku mati. Siapakah Rut? Rut ada perempuan Moab. Rut ada bangsa kafir. Bangsa kafir dia, atau Moab ini tidak boleh masuk dalam sidang Tuhan. Orang Moab tidak bisa masuk dalam sidang Tuhan. Tapi Rut, dia punya iman yang kokoh. Rut punya iman yang kokoh. Kenapa? Karena dia ada harapan. Karena dia ada harapan. Maka dia berkata, bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Di mana engkau mati, aku mati. Itulah imannya Rut. Itulah imannya Rut. Kenapa? Dia punya pengharapan. Sekali orang Moab tidak boleh masuk dalam sidang, tapi dia punya pengharapan. Dia punya pengharapan. Kenapa? Sebab dia sudah mengenal Allahnya Naomi. Rut mengenal Allahnya Naomi. Mengenal Allah itu bukan sekedar kenal,
tapi mengenal Allah bagian hubungan yang rapat dengan Dia. Mengenal Allah bagian ginesko, atau hubungan yang rapat bagian hubungan suami yang dekat dengan Dia. Mengenal, tapi mengenal secara pribadi. Sekalipun Rut, dia orang Moab, tapi dia punya pengharapan. Dia punya iman pengharapan kepada Allahnya Naomi. Sebab dia berkata di pada ayat yang ke-16. Jangan sebab itu kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Lihat imannya Rut. Allah Naomi, Allahku, bangsamu, bangsaku. Inilah dia punya iman pengharapan. Dan satu ketika dia terima masuk dalam sidang Tuhan, dia punya pengharapan yang kuat. Dia punya pengharapan yang kuat. Dia tidak terpaku dengan suasana yang gelap, suasana yang suram. Dia tidak terpaku dengan suasana pahit. Kenapa? Rut punya pengharapan. Rut punya pengharapan. Apakah saudara punya pengharapan di tahun 2021? Apakah saudara punya pengharapan di 2021? Kita jangan terpaku dengan ramalan-ramalan ini. Kenapa? Sebab kita punya Tuhan yang hidup. Sebab kita mempunyai Tuhan yang hidup. Kita mempunyai Tuhan yang hidup. Dia berkata dalam Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Inilah perkataan Tuhan. Bahwa aku sekali-sekali tidak meninggalkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau. Maka Rut berkata, Allah Naomi, Allahku. Kenapa demikian? Sebab firman Allah berkata, Ibrani 13 ayat 15. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali tidak membiarkan engkau. Lihat. Rut dengan Naomi beda. Naomi bangsa kafir, bangsa Israel. Rut bangsa kafir. Tapi dia Rut punya iman lebih daripada Naomi. Kalau Naomi berkata musiknya cantik, menyenangkan, mengembirakan, tapi lah pahit. Selalu berkata pahit. Bagaimana bagaimana blur, bagaimana bu, pahit di tahun 2001. Tidak. Tapi Rut ini punya pengharapan. Tidak. Dia mengenal Allahnya Naomi. Dia mengenal Allahnya Naomi. Bahkan dikatakan dalam Yesaya pasal 45 ayat yang keempat. Yesaya pasal 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Perhatikan baik-baik. Sampai masa tuamu Tuhan tetap dia. Arti tetap dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Ingat Ibrani 13 ayat 8. Yesus kita sama hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap Allah. Dia tidak pernah berubah. Dia tetap kuat. Dia tidak berubah. Sampai masa bahkan sampai masa itu rambutku, aku menggendong kamu. Arti dia tetap
menggendong saudara. Ya. Sampai masa tua. Sampai rambut putih. Ya. Aku artinya dari masih kecil sampai kita tua, Tuhan tetap menyertai saudara. Tuhan tetap menyertai saudara. Nama digendong. Kalau saudara perhatikan, seorang ibu menggendong anaknya. Anak itu dalam pelukan kasih sayang bagi kasih sayang dari sang ibu. Begitu anak itu menangis ketika digendong, anak itu tenang dalam pangkuan pelukan dari sang ibu. Demikian juga kalau kita hari ini saudara mengalami pahit, mengalami persoalan, mengalami masalah. Ingat, Tuhan gendong. Tuhan peluk saudara. Bahkan bukan saja peluk, bukan sekarang, tapi dikatakan firman Tuhan, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu terus menerus. Dari sejak kenal sampai kita dipanggil Tuhan, Tuhan tetap menyertai saudara. Amin. Tuhan tetap menyertai rumah tangga saudara. Tuhan tetap menyertai bisnis saudara. Tuhan menyertai dan pelayanan saudara. Tuhan menyertai terus hari lepas hari. Disertai Tuhan. Makanya disebut Immanuel. Namanya disebut Immanuel, arti menyertai saudara. Terus menerus Tuhan menyertai saudara. Maka Ruth punya iman, dia punya pengharapan. Dia tidak terpaku dengan kata-kata Naomi pahit. Dia tidak bilang Allahmu, Allahku, bangsamu, bangsaku. Di mana engkau mati aku tetap beserta kamu. Lihat, dia punya pengharapan. Dia punya pengharapan. Dan dia mengenal Allah Naomi. Bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Amin. Wahyu 1 ayat yang ke-17 dan 18. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Akulah yang awal dan yang akhir dan hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia berkata, dia hidup. Dan dia berkata, jangan takut. Di tahun 2022 firman Allah berkata, jangan takut. Kenapa? Sebab Tuhan yang awal dan Tuhan yang hidup. Bukan saja Tuhan yang awal dan hidup, tetapi dia hidup. Amin. Kalau dia hidup, dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup memulihkan rumah tangga saudara. Dia sanggup memulihkan bisnis saudara. Dia sanggup karena dia hidup. Kalau mati, saudara pernah lihat orang mati kan? Sering lihat orang mati atau jarang atau belum pernah lihat orang mati, pergilah ke kamar mayat. Lihat. Ketika orang itu mati, dia ditangisin dia, digoyang-goyangin dia, diajak senyum dia, nggak bisa apa-apa. Begitu dibawa, ngeong ke mobil ambulan diam. Kita masih kubur ke tanah, dikubur, diam. Namanya mati. Namanya mati tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan yang saudara sembah, camkan baik-baik. Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang saudara layani, Tuhan yang saudara agungkan. Dia berkata, jangan takut. Jangan takut. Aku yang awal dan yang akhir. Aku yang awal dan yang akhir. Bahkan dikatakan aku yang hidup. Aku hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dia selama-lamanya hidup. Dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup memulihkan saudara di tahun 2022. Kita gak usah pikirkan suara itu.
Kita nggak usah pikirkan suara-suara itu yang sumbang, yang membuat kita takut. Dia berkatakan, aku hidup sampai selama-lamanya. Bukan hidup selama-lama, tetapi dia berkata juga, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut dari kuasa dalam kuasa dia. Kuasa dalam tangan dia. Maut tidak berkuasa hidup dia. Karena kunci maut dia sudah pegang. Hidup saudara, nafas saudara, dia yang pegang. Amin. Kalau nafas hidup saudara pegang, apa artinya rezeki dengan kebutuhan saudara? Dia yang pegang. Kenapa? Ruth ini begitu yakin akan Allahnya Naomi. Allahmu, Allahku. Bangsamu, bangsaku. Di mana engkau mati, aku masana. Lihat, Ruth punya iman, dia punya pengharapan. Dia tahu di balik gelap akan terbit terang, di balik gelap akan di balik gelap akan terbit terang, terang yang menyinari dalam rumah tangga saudara, terang yang menyelesaikan persoalan saudara. Namanya gelap. Pahit. Namanya gelap, pahit. Maka sekalipun pahit, di tahun 2001 ya sebentar kita lewati, tapi tahun 2020 ada harapan. Amin. Ada harapan. Amin. Ayub 11 ayat 17 sampai 18. Ayub pasal 11. Ayub pasal 11 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Sesudah memeriksa kiri kanan, saudara akan pergi tidur dengan tentram. Amin. Kalau gelap jadi terang, saudara akan tentram. Hidup saudara akan tentram. Ekonomi saudara tentram. Rumah tangga saudara tentram. Karena kehidupan pada ayat 17 kembali, kehidupanmu akan jadi lebih cemerlang daripada siang hari. Perhatikan, kehidupan saudara akan menjadi lebih cemerlang, lebih terang daripada siang hari. Terang itu datang dalam rumah tangga saudara. Terang itu ada hari ini dalam rumah tangga saudara. Yang gelap menjadi terang. Karena kita ada harapan di tahun 2022. Amin. Nah, ada apa? Ada harapan. Harapan. Bukan kita menyembah pada Allah yang mati. Kalau Allah mati, tidak ada harapan. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dia hidup, dia sanggup menolong, menyelesaikan, memulihkan, mengadakannya tidak ada jadi ada. Bahkan Ayub pasal 14, Ayub pasal 14 ayat 7. Ayub 14 ayat yang ke-7. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila dia tebang, ia penuh kembali dan dunia tidak berhenti tumbuh. Apabila akan jadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam tebu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan keluar ranting-ranting seperti emas. Pada ayat 14, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pengumumanku sampai tiba giliran. Kalau manusia sudah mati, tidak ada harapan. Tapi saudara hidup hari ini. Amin. Saudara hidup. Karena saudara hidup, berarti saudara punya pengharapan. Bersama Tuhan sanggup melakukan yang ajaib. Dan apa yang terjadi?
Rut, dia punya iman yang kokoh. Dia punya pengharapan. Tidak seperti Naomi. Jelas, Naomi cantik, menyenangkan, menggembirakan. Tapi dia berkata pahit. Naomi hanya berkata pahit. Tapi Rut beda. Dia punya iman, dia punya pengharapan. Sebab dari gelap akan terbit terang. Dan apa yang terjadi? Perhatikan, Rut pasal 4 ayat 13 dan ayat 14. Rut pasal 4 ayat 13 dan 14. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampiri Rut. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Perhatikan ayat 14. Sebab itu perempuan berkata pada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhur kiranya nama anak itu di Israel. Kembali pada ayat 13. Perhatikan ayat 13 kembali. Ayat 13. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya. Perhatikan. Boas mengambil Rut dan perempuan itu atau Rut itu menjadi istrinya. Apa? Boas menebus atau menebus Rut menjadi istrinya. Ya, mengambil Rut menjadi istrinya. Namanya istri. Kalau seorang suami menikah dengan seorang istri, harta suami, harta juga ya istrinya. Milik suami, milik istri. Ingat, milik suami, milik istri. Dan Alkitab menulis, langit dan bumi Dia yang punya. Bahkan Mazmur 24 ayat 1, bumi dan seisinya Tuhan punya. Apa yang menjadi kebutuhan saudara? Ya, apa menjadi kebutuhan saudara? Yang membuat saudara hari mungkin pahit, maka saudara mengalami pahit. Kalau saudara mendapatkan pribadi Yesus, bahkan Boas membayangkan pribadi Yesus sebagai mempelai pria surga. Yang ambil istrinya, sidang jemaatnya, bagikan Rut menjadi istrinya. Seorang suami yang baik pasti mengasihi istrinya. Seorang suami yang baik pasti mencintai istrinya. Seorang suami yang baik pasti menyayangi istrinya. Dan seorang suami yang baik pasti memperhatikan apa jadi kebutuhan istrinya. Siapa istrinya? Sidang jemaat. Itulah saudara. Apa yang saudara takutkan? Ya sanggup menolong, memulihkan hidup saudara. Sebab dari gelap akan terbit terang. Yang tahun 2001 mengalami seperti gelap, pahit, gelap. Tapi di tahun 2022 akan terang. Sebab kita punya pengharapan. Pengharapan kepada pribadi sebagaimana Rut. Secara logika, dia tidak mungkin masuk sidang Tuhan. Orang Israel tidak boleh mengambil istri bangsa kafir atau Moab. Tapi kita lihat, Rut, dia punya pengharapan. Dia punya pengharapan. Dan ternyata Boas, dia ambil Rut menjadi istrinya. Setelah jadi istri otomatis dia termasuk bangsa Israel. Itu karena anugerah. Demikian juga hidup kita. Kalau Tuhan jadikan kita istrinya sebagaimana selama-lamanya. Bahkan dikatakan dalam Hosea yang dikatakan Hosea pasal 2 ayat yang ke Hosea pasal 2 ayat yang ke-18. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran.
dalam kasih setia dan kasih sayang. Kasih sayang seorang suami kepada istrinya dan kasih setia seorang suami pada istrinya. Aku akan menjadikan engkau istri selama bagikan. Rut menjadi milik Boaz, saudara menjadi milik Tuhan, saudara milik Yesus. Betapa indahnya. Dari gelap akan terbit terang, yang pahit menjadi manis. Karena Rut punya pengharapan beda dengan Naomi. Malam ini kita berdoa sekeluarga-sekeluarga, supaya suami mimpinlah dalam doa. Kalau saudara belum nikah, naikkan doa sahabat sendiri, atau ada adik, atau sendiri, berdoa. Mohon kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan bukan suatu dongeng, tapi satu kenyataan. Kita mengalami hidup di tahun 2022 bersama dengan Tuhan. Tinggal berapa jam lagi kita akan bersama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan, iya dan amin. Sampai masa tua, Tuhan tetap gendong. Dan Tuhan tidak tinggalkan saudara. Dan dia hidup, dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup memberkati saudara. Dia sanggup menyelesaikan persoalan saudara. Yang gelap, yang pahit menjadi manis. Yang gelap menjadi terang. Karena Tuhan memberkati dan Tuhan menolong saudara semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Setelah saya berdoa, silakan saudara berdoa. Sekeluarga-sekeluarga, gunakan waktunya dengan baik. Baru kita menikmati makan jasmani. Dan keluarga sebagai bapak, para rumah tangga, gunakan dengan baik ini. Momen yang indah. Kita undang hadirat Tuhan turun. Dan kuasa Tuhan bernyata hidup kita. Bukan firman Tuhan, suatu nubuatan akan terjadi hidup saudara semua. Terima dengan iman. Benar Bapa di surga. Naomi, dia sudah mengenal Allah, tapi dia mengenal Allah hanya luar. Rut, dia mengenal Allahnya Naomi karena dia mengenal secara engkau Allahnya Naomi secara dalam. Genesko. Biar kami yang hadir bukan mengenal Allah secara kulit, tapi secara genesko, baik hubungan suami istri. Bapak Allah yang kami sembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Dan engkau berkata, engkau sekali-sekali tidak tinggalkan kami. Engkau sekali-sekali tidak membiarkan kami. Bahkan engkau juga berkata, engkau akan menggendong kami dan menanggung terus sampai selama-lamanya. Kami pertaruhkan masa hidup kami, kepahitan-kepahitan kami serahkan semua kepada engkau. Kami serahkan kepahitan ini dalam ekonomi rumah tangga kepada engkau. Kami terima dengan iman manis yang daripada Tuhan. Itulah terang hidup ini boleh nyata dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami boleh menikmati sebentar dan doa syafaat buat keluarga kami masing-masing, dan kami boleh menikmati makanan jasmani, dan kami boleh menikmati malam indah ini bersama dengan Tuhan. Dan besok pagi pada jam 7 pagi pada tanggal 1 Januari 2022 kami akan berada dalam ibadah raya di gereja kami Batu Karang, dan kami mau hadir dalam ibadah raya pada jam 7 pagi bersama keluarga kami, dan kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu jadi bekal buat kami untuk masuk 2022 ini. Terima kasih Bapa di surga. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Pada malam hari ini kami keluarga Gembala GSCPDI Batu Karang Ciracas ingin menyanyikan pujian sebagai korban ucapan syukur kami karena Tuhan begitu baik memimpin langkah perjalanan kehidupan kami dan perjalanan kehidupan keluarga besar Batu Karang Ciracas. Kiranya kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Hari ku jalani
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. God bless you all. Mari Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita mau sama-sama tundukkan kepala dan kita mau berdoa syafaat pada malam hari ini. Bapa kami dalam surga, malam hari ini Tuhan, kami mau mengucap syukur ketika kami boleh ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini. Ketika Engkau izinkan kami boleh sampai di penghujung tahun 2021, ini semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang luar biasa yang telah kami lewati di tahun 2021. Dan kami mau tetap katakan Tuhan Yesus baik buat semua yang terjadi atas hidup kami. Bapa, malam hari ini Tuhan, kami mau bawa doa dan permohonan kami. Kiranya Engkau sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami untuk menyampaikan doa dan permohonan kami. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa untuk setiap kami yang hadir malam hari ini. Engkau tahu keberadaan kami, dan kami yakin percaya kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Kami yakin dan kami imani bahwa kami adalah orang-orang yang memberkati dan diberkati. Tidak ada yang sakit, tiada yang kekurangan, dan tiada yang tidak baik terjadi atas hidup kami. Sebab kasih-Mu menaungi hidup kami. Bapa kami dalam surga, kami mau berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Kiranya damai sejahtera Allah, pengurapan yang dari Allah memenuhi Bapak dan Ibu Gembala kami. Bapa, kami mau berkati lingkungan di mana kami tinggal dan lingkungan gereja kami. Kiranya Engkau cukupi segala kebutuhan mereka. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang kelaparan maupun hidup dalam kekurangan. Sebab kami ada untuk menjadi berkat dimanapun kami ditempatkan. Bapa, kami mau berdoa untuk Bapak Presiden kami dan Bapak Wakil Presiden kami dan para menteri, para aparat negara kami. Kiranya Kau berikan roh hikmat dan wahyu, roh takut akan Tuhan atas para pemimpin kami. Bapa kami dalam surga, kami mau berdoa dan kami mau berkati bangsa Indonesia. Jauhi Tuhan dari segala bencana alam, jauhi dari segala wabah penyakit, jauhi dari segala gangguan keamanan. Kiranya damai sejahtera Allah memenuhi negeri Indonesia yang kami cintai ini. Bapa kami dalam surga, kiranya Engkau sempurnakan doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan terima doa berkat. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Yang pahit menjadi manis, yang gelap menjadi terang. Kalau Naomi bersama Rut, kata-katanya beda. Kalau Rut berkata, Allah Naomi, Allahku. Oh bangsamu, bangsaku, di mana engkau mati, aku tetap akan mati bersama engkau. Menurut satu komitmen yang kuat, memandang pada Allahnya Naomi, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah berubah sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami percaya kata-kata Rut ini bagaikan kata-kata dalam hidup kami. Engkau akan pulihkan dari gelap dalam hidup bisnis kami, rumah tangga kami. Kami akan terima terang yang daripada Tuhan adanya. Malam ini kami juga akan menaikkan doa syafaat, dan kami juga boleh menikmati keluarga dan rumah tangga kami makan bersama, dan kembalikan kami pada besok pagi dalam tubuh yang sehat. Dan kami mau ibadah pada jam 7 pagi pada tanggal 1 Januari ini besok. Dan kami boleh menikmati perjamuan kudus dan berkati firman-Mu dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati. Kita untuk kita, ya Tuhan memberkati Eda biar sehat panjang umur. Ya, makasih deh buat sekarang ya. Iya. Ya, terus.
Ini kami dari Panitia Natal bersama dengan teman-teman dari tim Baksos ingin menyerahkan tanda kasih kami untuk Cici dan keluarga. Mohon diterima ya Ci ya. Jangan dilihat dari apa-apa itu tapi bersama kita Ci menyambut Natal. Ini saya serahkan ya Ci. Oleh itu ya. Terima kasih banyak ini ya. Udah sempet-sempetin datang ke sini. Terima kasih Tuhan Yesus sangat baik gitu ya. Saya sangat bersyukur ya masih diberi kesempatan untuk saya diberi seperti ini di Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang berkati, Tuhan Yesus yang membalas ini kalian. Amin. Dari Gereja Batu Karang ada bantuan Natal berbentuk sembako ya Oma, mohon diterima walaupun ala kadarnya ya Oma. Tuhan memberkati ya Oma, biar sehat panjang umur ya, anak mantu cucu semua diberkati Tuhan ya Oma. Puji Tuhan. Ini ada sedikit apa ya, tanda kasih untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan yang dilihat dari nilainya ya Om Tante, ini ada sedikit bantuan tanda kasih dari kita dari jemaat untuk jemaat. Ya, kami dari keluarga mengucapkan terima kasih ya. Ini gimana ya? Sekarang ingin memberikan tanda kasih kami kepada Ibu, jangan lihat dari nilainya tapi ketulusan yang ini. Mohon diterima, mohon diterima dari Batu Karang. Makasih banyak nih, kita nggak bisa bahas apa-apaan. Terima kasih juga pendetanya sama penasehatnya semua ya.